Halo, kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Kemarin kita sudah bahas sedikit mengenai dividen. Tapi tentunya kita harus mengetahui yang namanya mekanisme pembagian dividen yang ada di IHSG ya di Indonesia. Nah, biasanya itu pertama-tama kita akan mendapatkan berita ya. Ini sebenarnya contoh berita Bank BCA. Biasanya kita tinggal Google aja, tapi biasanya gue bacanya di sini ya, investasi.kontan.co.id. Dan biasanya tuh akan selalu ada berita seperti ini. Bank BCA akan menebar dividen 11,22 triliun, ini jadwalnya. Nah, si jadwal dividen itu yang kalian perlu tahu. Nah, sebetulnya jadwalnya tuh ada di sini. Disebutnya kumulatif dividen, ada ex dividen, dan ada tanggal pembayaran dividen. Sebenarnya untuk lebih simpel kalian bisa melihat ini karena ini dibedakan ya, ini untuk pasar reguler, negosiasi, tunai, dan di pasar tunai. Nah, kalau kita misalnya sebagai pemegang saham seperti biasa tuh kita adanya di pasar reguler disebutnya. Nah, untuk mempersimpel ini soalnya kan kalau BCA ini sebenarnya sudah berlalu ya. Dia karena bagi dividennya tuh nah ini menjadi 432 per lembar saham tuh. Pembayaran dividennya tanggal 28 April. Berarti sudah lewat. Nah, biasanya itu kalau di chart Nexus kelihatan sih tuh chart ini. Dia pembagian dividen dia yang ada lonceng ini. Seperti itu. Tanggal 21 28 April gitu ini. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya nih ya, misalnya kita ini juga ada berita nih, ini dari Siloam Hospital katanya. Dividen dibayarkan pada bulan Mei 2021. Dividen untuk tahun 2020 sebesar 226 miliar sudah disetujui dalam RUU PST pada tanggal 28 April 2021. Dividen akan dibayarkan tanggal 28 Mei. Nah, ini tuh kayak biasanya tuh kita ngelihat nih cum dividen. Cum dividen tuh apa artinya? Cum tuh berarti with dividen. Jadi ketika kita menginginkan dividen dari saham Siloam ini ya, jadi kode sahamnya SILO. Nah, ketika kita mau punya si dividen saham ini, kita harus mempunyai saham ini pada tanggal si 6 Mei ini gitu. Jadi kalau kamu misalnya beli tanggal 5 Mei atau tanggal 6 Mei dan kamu menyimpan itu satu hari aja gitu ya maksudnya, dan nah itu berarti kamu tercatat sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen gitu. Tapi ketika kamu misalnya punyanya di awal Mei di misalnya di bulan April kemarin tapi dijual hari ini. Nah, berarti pada saat 6 Mei ini kamu tidak mempunyai dividennya. Nah, ketika kamu tidak mempunyai dividen di tanggal ini, berarti kamu tidak tercatat dan tidak berhak untuk mendapatkan dividen. Seperti itulah kumulatif dividen. Ex dividen itu adalah ketika yang tanggal 6 punya, tapi kamu mau jual di tanggal 7, nah berarti ini kamu udah boleh lepas si sahamnya nih. Tapi kamu pastinya gara-gara tanggal 6 Mei punya dividen, punya sahamnya, tanggal 7 ini kamu bisa jual. Tapi kamu masih tetap bisa dapat dividen seperti itu, dan pembayarannya tuh di 28 Mei ini tuh biasanya langsung masuk ke rekening saham ya, jadi ntar saldonya bakal bertambah seperti itu. Nah, sebenarnya penjelasannya ya nggak terlalu rumit juga ya gitu, ini cuman jadwalnya aja gitu. Jadi ketika ketika biasanya sih ya ada fenomena ketika akan dividen dibagi itu biasanya harganya akan naik sedikit lah gitu, tapi besoknya biasanya diturunin gitu. Biasanya dia besarnya sebesar dividen, persentase dividen yang dibagikan ya, yang dibanding dengan si harga sahamnya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya tinggal dicari aja nih ya tuh. Eh, Regular dividennya 56 ya, 56 biasanya dibandingkan dengan si harga sahamnya si Siloam ini besar atau tidaknya ya tergantung tuh persentasenya gitu. Seperti itu. Nah, kalau di Bank BCA ini biasanya terus di ini ya disebutin ya tuh pada hari Rabu saham BCA ditutup di harga segini. Jika asumsi harga harga waktu tanggal pembagian dividennya adalah 31075, berarti kamu mendapatkan dividen sebesar 1,39%, itu dibandingkan dari harga saham. Jadi dividen dibagi harga saham seperti itu. Nah, jadi itu jadi mekanisme pembagian dividen yang ada di Indonesia ya.
Jadi ketika kamu mempunyai diulang ya, ketika kamu mempunyai saham di tanggal kumulatif dividen ini, kamu berhak mendapatkan dividen gitu. Tapi kalau di tanggal sebelumnya, kamu mau udah simpen setahun tapi di tanggal 6 Mei ini kamu menjualnya dan tidak punya sahamnya, kamu tidak berhak mendapatkan dividen seperti itu. Oke, sampai di sini dulu di channel Ngobrolin Investasi. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan yang penting tekan tombol subscribe. Terima kasih.